Selamat pagi Bu Sabrina, selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan mempresentasikan topik Persuading Consumers. Kelompok kami beranggotakan Lautesia Sokaticiu, Nicholas Komaludin, saya sendiri Syamaku Gunawan, Stanley Dinata Surya, dan Justin Jonathan Lino. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari sender ke receiver melalui media tradisional dan media baru. Sender yang dimaksud di sini adalah pihak marketer, sedangkan receiver adalah target audience atau consumer mereka. Media tradisional sendiri adalah media yang diklasifikasi sebagai print and broadcast, sedangkan new media adalah online channels dan berbasis digital. Untuk menyampaikan pesan dengan nilai persuasif yang kuat, maka dibutuhkan sumber yang kredibel atau kuat. Contohnya adalah iklan Yamaha yang satu ini. Keahlian Valentino Rossi di trek balapan menjadi sumber yang kuat untuk menyampaikan pesan atau slogan semakin di depan secara efektif ke masyarakat luas dibandingkan jika Yamaha menyewa sosok orang lain. Adapun beberapa hambatan dalam keefektifan komunikasi ada dua. Yang pertama adalah psychological selectivity, di mana konsumen lebih memilih pesan yang simpatis dan menyenangkan dibandingkan pesan yang menyakitkan atau mengancam mereka. Yang kedua adalah message clutter, yaitu adanya psychological noise yang mengganggu proses penerimaan pesan suatu iklan. Psychological noise sendiri adalah adanya pesan dari iklan kompetitor atau pikiran yang mengganggu kita saat kita sedang menerima pesan iklan lain. Contoh dari psychological selectivity adalah iklan di kiri. Iklannya mengganggu atau mengancam kita dengan kematian, dapat membuat kita tidak nyaman dan tidak ingin melihat atau membaca iklan ini. Yang kedua adalah message clutter. Di sini, Audi sedang mengiklankan dirinya tetapi ada pesan dari BMW yang mengganggu proses penerimaan iklan Audi tadi. Selanjutnya, teman saya Nicholas Komaludin akan menjelaskan lebih lanjut mengenai materi-materi selanjutnya. Dan saya Nicholas Komaludin akan menjelaskan bagaimana seorang marketing dapat mengirim pesan pada konsumen. Pihak marketing dapat mengirim pesan pada konsumennya melalui dua metode, yaitu broadcasting dan narrowcasting. Broadcasting adalah metode mengirim pesan-pesan yang bersifat satu arah pada masyarakat, di mana isi pesan yang diterima resipien sama, misalnya melalui koran, TV, majalah, billboard, maupun radio. Sedangkan, narrowcasting adalah metode mengirim pesan yang telah disesuaikan dengan target penerimanya, sehingga isinya lebih individual dan memungkinkan untuk terjadi interaksi antara pengirim dan penerima pesan. Misalnya melalui media sosial, website online, email, telepon, dan sebagainya. Ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing metode ini. Keuntungan dari broadcasting misalnya, digunakan karena mudah untuk menyebarkan informasi yang bersifat umum dan dapat menjangkau masyarakat secara luas. Sedangkan kerugiannya adalah tidak cost efektif karena tidak semua orang merupakan target penerima pesan, tidak dapat berhubungan langsung dengan penerima pesan, dan kontennya hampir atau bahkan sama. Berbeda dengan narrowcasting, keuntungannya adalah konten yang beragam karena dapat disesuaikan dengan tiap individu penerima pesan, dapat berhubungan dengan penerima pesan, dan karena kita dapat mengatur siapa saja penerima pesannya, maka metode ini cost efektif. Namun kerugiannya adalah membuat orang-orang berpikiran sempit, karena terlalu sering hanya melihat hal-hal yang menarik baginya, dan mungkin saja penerima pesan yang dijangkau terlalu sedikit, sehingga perusahaan membuang kesempatan menjangkau target konsumen yang lebih luas. Kemudian yang ketiga, yaitu message atau pesan. Pesan adalah sebuah ide, gagasan, atau gambaran yang ingin disampaikan oleh pengirim kepada audiensnya. Terdapat 3 tipe dari pesan, yaitu adalah verbal, non-verbal, dan combination. Pesan verbal itu adalah pesan yang berbentuk omongan dari orang ke orang dan yang tertulis. Kemudian non-verbal. Pesan non-verbal adalah pesan yang berbentuk gambaran atau ilustrasi yang dapat dilihat. Kemudian kombinasi. Kombinasi adalah pesan yang menggunakan pesan verbal dan pesan nonverbal. Kemudian message decision. Itu adalah image dan teks. Para pengirim pesan bisa menentukan bahwa apakah pesan yang disampaikan itu mengandung gambar atau mengandung tulisan ataupun mengandung keduanya. Kemudian adalah message framing.
terdapat dua tipe message framing, yaitu positive framing dan negative framing. Positive framing adalah penyampaian pesan yang disampaikan dengan cara memberitahu efek positif dari penggunaan suatu produk. Kemudian negative framing adalah penyampaian pesan yang dilakukan dengan cara menunjukkan efek negatif dari akibat tidak menggunakan produk tersebut. Kemudian one-sided dan two-sided. One-sided adalah penyampaian pesan yang disampaikan dengan seolah-olah tidak ada kompetitor. Kemudian two-sided. Two-sided adalah penyampaian pesan seolah-olah ada kompetitor dan ingin menunjukkan bahwa produknya lebih baik dari kompetitornya. Kemudian order of presentation. Order of presentation adalah penempatan dari pesan yang ingin kita sampaikan. Seperti contoh pada majalah. Dalam majalah, kita bisa menentukan apakah pesan yang ingin kita sampaikan itu terdapat di depan majalah, atau di tengah-tengah, atau di belakang majalah. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai communication karakteristik. Communication karakteristik dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada source credibility, yang artinya kepercayaan dan keahlian dari sumber produk, dan yang kedua ada celebrity source, yaitu dengan menggunakan artis atau selebriti yang terkenal sebagai model dari iklan produk tersebut. Jadi, ini adalah contoh dari communication karakteristik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai appeal karakteristik. Appeal karakteristik dibagi menjadi 4 bagian. Ada fear appeal, yang artinya mempengaruhi dengan rasa takut. Kemudian ada humorous appeal, yang membujuk orang untuk menyukai produk atau merek dengan membuat mereka tertawa dan merasa senang. Selanjutnya ada comparative appeal, adalah strategi periklanan yang digunakan merek untuk mengiklankan penawaran mereka, membandingkannya dengan pesaing, dan membuat penawaran mereka terlihat menjadi lebih baik. Dan yang terakhir ada emotional appeal, yang merupakan bujukan yang berdasarkan kepada perasaan. Jadi ini adalah contoh dari appeal karakteristik. Jadi juga adalah contohnya. Dan yang terakhir saya akan menjelaskan mengenai message structure karakteristik. Message structure karakteristik berupa one-side dan two-side message, di mana one-sided hanya menampilkan satu sudut pandang, sementara yang two-sided menampilkan sudut positif dan negatifnya. Dan yang terakhir non-verbal komponen yang bisa berupa gestur, ekspresi, gambar, atau simbol. Jadi ini adalah contoh. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai measure the effectiveness of advertising messages. Pertama-tama dalam pemasar. Pemasar mengukur efek persuasi komunikasi mereka, seperti apa pesan itu sudah diterima atau ditasvirkan dengan benar. Dan juga efek dari penjualan mereka, apakah pesan pada kampanye tertentu sudah menghasilkan atau mencapai target yang sudah ditentukan. Berikutnya ada pengiklanan. Pengiklanan mengukur paparan atau efek persuasi dari pesan yang sudah disampaikan. Caranya adalah dengan membeli data dari sebuah perusahaan atau beberapa perusahaan, yang dimana perusahaan itu memantau media atau melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui media mana yang mungkin sering dibaca oleh customer, atau program televisi mana yang ratingnya tinggi atau sering dilihat, serta mungkin iklan mana saja yang mudah diingat oleh audiens target yang kita inginkan. Lalu ada tindakan fisiologis. Tindakan fisiologis ini seperti mengukur respon tubuh terhadap suatu rangsangan. Kemudian ada attitudinal. Attitudinal ini mengukur tanggapan kognitif konsumen terhadap suatu pesan atau keterlibatan mereka dengan pesan yang diuji. Lalu ada differential semantic dan skala Likert. Biasanya digunakan untuk menguji salinan iklan agar kita mendapatkan nilai apakah responden atau target audience menyukai
pesan tersebut dan memahaminya dengan benar, efektif, dan persuasif. Yang terakhir ada day after recall test, atau tes ingatan sehari setelahnya. Di sini, pemirsa acara TV atau audiens atau pendengar siaran radio diwawancarai sehari setelah menonton atau mendengarkan program atau pesan tertentu. Mereka kemudian diminta untuk mendeskripsikan atau menggambar iklan atau pesan yang mereka ingat. Sekian presentasi dari kelompok kami.